Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Inosnet yang membahas seputar networking dan tutorial. Untuk kali ini saya akan membuat video tutorial cara konfigurasi mikrotik dari 0 sampai dapat internet. Dan untuk caranya nanti saya akan mensimulasikan dengan dua cara, yaitu dengan DHCP client dan dengan cara statik. Nah, apa itu DHCP client? Nah, DHCP client itu sendiri cara simpelnya yaitu perangkat yang meminta alamat IP dari si DHCP server. Dan kalau kita config DHCP client, maka teman-teman tidak perlu config IP address, routing, DNS karena secara otomatis dia sudah terkonfig atau sudah ada lah ya. Dan untuk yang kedua, nanti saya akan mempraktekkan config dengan cara mode statik. Jadi nanti di konfigurasinya kita akan isi secara manual atau config secara manual. Nah, ini sudah saya siapkan sebuah router mikrotik RB760IGS. Nah, di sini jadi kalau masih baru atau setelah direset itu Alzina admin, passwordnya kosongan atau gak usah diisi, lalu kita klik connect. Nah, di sini ada 5 Ethernet dan 1 SFP. Dan di Ether 1 yang 2 sampai 5 ini kan nggak aktif. Yang di Ether 1 bertulisan R yang artinya running. Ether 1 ini ke arah ISP. Modem ISP ya. Arah modem ISP. Jadi untuk modem ISP nyolok ke Ether 1. Nah, yang pertama kita coba DHCP client. Di menu DHCP client. Nah, di sini kan ada dua DHCP client dan DHCP server. Nah, kita kan sebagai client karena posisi mikrotik kita ada di bawah si modem ISP itu atau terhubung ke modem ISP. Istilahnya terhubung ke sumber internet ya. Jadi kita pakai yang DHCP client. Nah, untuk caranya kita klik tanda plus di sini atau tambah. Nah, di sini ada interface dan user DNS, user NTP, active route. Nah, yang perlu kita setting yaitu di interface aja. Jadi untuk interface ini kan ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih interface atau Ethernet yang ke arah si modem ISP tadi. Jadi di Ether 1. Nah, untuk user DNS ketika untuk defaultnya config defaultnya secara otomatis dia udah tercentang ya. Nah, jika teman-teman ini uncentang atau tidak dicentang atau disable, teman-teman harus isi DNS secara manual atau secara statik. Nah, makanya kalau lebih baiknya kalau setting di mode DHCP client sebaiknya dicentang semua agar nanti bisa memudahkan teman-teman ketika belum tahu atau masih awam di belajar mikrotik. Nah, untuk add defaultnya ini ada 3 pilihan ya, no ya, special classes, dan ini kita pilih yes. Dan yang perlu disetting cuma ini aja, kita klik apply lalu oke. Nah, di sini statusnya udah bound, yang artinya sudah connect dan sudah dapat IP address. Coba kita cek di IP address.
Nah, di sini udah dapat IP 192.168.77.87/24 dan di sini ada keterangannya D, yang artinya dinamik di interface Ether 1 yang ke arah modem ISP. Nah, lalu kita cek di IP DNS, harusnya dia udah dapat DNS secara otomatis dari si ISP tadi. Nah, di sini ada 3 DNS dari si ISP tadi. Dan jika teman-teman ingin menambahkan DNS secara manual atau statik, teman-teman bisa tambahkan di menu servers. Nah, sini teman-teman bisa tambahkan misal DNS Cloudflare atau DNS yang lain. Untuk kali ini saya biarin aja dulu, dan untuk selanjutnya coba kita cek di IP root. Nah, di sini ada default root atau ada DSC addressnya ini 0000 yang ke arah ISP atau modem ISP tadi, reachable di Ether 1 dengan status dinamik, aktif, statik. Jadi routing ini terbuat secara dinamik ya, karena kita tadi setting DHCP client dan untuk default rootnya kita pilih yes tadi ini. Nah, untuk selanjutnya kita coba ping ke tes internetnya udah jalan atau belum. Kita buka new terminal ini tadi, lalu kita coba ping ke arah Cloudflare ya. Nah, ini udah dapat internet, jadi mikrotik kita ini udah terhubung ke internet. Meskipun kita belum buat NAT, nah, dia tetap masih dapat internet karena si NAT-nya dia tidak melalui si mikrotik yang saya setting ini. Jadi dia untuk NAT-nya langsung ke arah ISP atau mikrotik yang ada di atasnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan menambahkan NAT agar nanti device yang terhubung ke mikrotik ini, atau semisal HP dia internetan dan terhubung ke mikrotik ini, datanya dia akan ke firewall atau ke filter dulu di mikrotik yang saya setting ini. Di sini kita di menu general, untuk chainnya kita pilih SRC NAT, dan untuk out interface-nya, nah ini jangan sampai salah karena ini kan ke arah modem ISP kan di Ether 1. Nah, kita buat out interface-nya ke arah Ether 1 atau ke arah modem ISP. Dan selanjutnya untuk action, untuk yang lainnya tidak perlu kita setting dulu. Dan untuk actionnya ini ada beberapa pilihan juga, kita pilih masquerade, lalu kita klik apply, lalu OK. Nah, ini kan untuk byte dan paketnya ini masih 0 ya, 0 byte. Nah, coba kita ping, dia akan jalan, soalnya dia akan ada paket yang lewat di situ. Nah, berarti ini udah berfungsi untuk NAT-nya. Coba kita ping ke Google. Nah, ini udah berfungsi. Lalu untuk settingan DHCP ini udah selesai, dan seperti itulah cara settingnya. Dan untuk selanjutnya saya akan mencontohkan untuk setting secara statik atau secara manual ya. Coba kita matikan dulu untuk DHCP client-nya. Tinggal klik disable
atau silang ini ya. Kalau mau menghapus tinggal diklik min. Ini saya disable dulu. Ini coba cek IP addressnya udah hilang, untuk IP root udah hilang juga, untuk IP DNS harusnya udah hilang juga. Nah, ini masih ada, udah hilang. Nah, yang perlu diketahui kalau setting secara statik untuk IP address, teman-teman harus tahu IP yang satu segmen dengan ISP-nya tadi atau si modem ISP tadi. Nah, teman-teman harus tahu itu, dan jangan sampai IP yang dipakai nanti sama. Nanti akan terjadi tabrakan ya, atau looping. Nah, ini kita isikan IP yang satu segmen dengan ISP tadi atau dengan modem ISP tadi. Kebetulan ini saya hafal ya, 192.168.77, kita isi 87/24. Untuk interface-nya ini ke arah modem ISP atau ke arah header 1. Untuk networknya, meskipun ini saya enggak diisi, kalau kita klik apply nanti dia akan terisi secara otomatis. Coba kita klik apply. Nah, ini untuk networknya akan terisi secara otomatis. Lalu oke. Setelah itu kita setting untuk DNS-nya. Nah, untuk di kolom dynamic server, nah ini kosong ya, karena kan kita nggak mengaktifkan atau mengkonfig DHCP client, jadi kita akan isi manual di sini di server. Speknya kalau teman-teman nggak pingin ribet, cukup isi IP gateway dari si ISP tadi. Contoh ini IP gateway yang ISP yang saya pakai 177.254. Untuk allo remote-nya saya sarankan untuk dicentang ya, karena nanti semua cache akan disimpan dulu oleh si mikrotik ini. Kita klik apply lalu oke. Lalu selanjutnya kita setting IP routing. Nah, IP routing kita klik tambah plus. Nah, routing ini berfungsi untuk tujuan, jadi kita tujuannya itu mau kemana, jadi kita perlu buat routing. Untuk gateway-nya yaitu gateway atau IP yang dipakai oleh isi ISP tadi. Contoh ini kan tadi untuk gateway-nya saya pasang di IP DNS tadi ya. Nah, kita klik kanan, copy, lalu oke. Terus kita paste di sini di gateway, lalu kita oke. Nah, di sini keterangannya reachable ether 1, berarti routing yang saya buat ini udah berhasil atau nggak ada masalah ya. Dan di sini keterangannya yaitu aktif statik, karena kita buat secara statik. Seharusnya ini udah bisa internet, tapi kita cek dulu untuk mode statik. Untuk NAT-nya itu nggak ada perubahan apapun atau nggak ada yang dirubah sama sekali, karena untuk out interface-nya juga masih sama di R1. Jadi kita coba di new terminal, kita coba di ping ke arah Google tadi ya, 88. Nah, ini udah jalan, dan coba ke Google dan jalan lagi sekali ke detik.com. Nah, ini udah jalan. Jadi seperti itulah untuk setting dengan metode DHCP client dan statik. Barangkali jika teman-teman masih bingung atau mungkin yang penjelasan saya kurang jelas atau kurang detail, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada semua orang.
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.